Bu, setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, maka selanjutnya apa yang kita lakukan agar mampu membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka? Tidak perlu bingung, Pak. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Ayo kita sama-sama belajar. Setelah mempelajari tentang prinsip menyusun alur tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba mempraktikannya pada salah satu contoh mata pelajaran di sekolah luar biasa, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A. Ibu dan Bapak guru yang mengajar mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti, karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Penyusunan alur tujuan pembelajaran dilakukan setelah kita semua telah menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Saat menyusun alur tujuan pembelajaran, langkah pertama yang dilakukan adalah 1. Berkolaborasi dengan guru satu fase. Pada contoh ini berarti alur tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia fase A harus disusun berdasarkan hasil diskusi guru kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar Luar Biasa SDLB. Tapi pada kurikulum Sekolah Luar Biasa SLB, tidak tertutup kemungkinan juga guru kelas yang mengajar pada fase lebih tinggi berkolaborasi dengan guru kelas yang mengajar fase di bawahnya. Misal, guru kelas 6 seharusnya mengajar peserta didik yang berada di fase C. Namun berdasarkan hasil asesmen, tingkat kemampuan peserta didiknya sama dengan peserta didik di fase A. Maka guru kelas 6 ini berkolaborasi dengan guru lainnya di fase A dalam merumuskan alur tujuan pembelajaran. 2. Susun tujuan pembelajaran secara logis, dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Perhatikan contoh tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia fase A, elemen menyimak, untuk peserta didik tunarungu dengan hambatan intelektual sebagai berikut. Jika Ibu Bapak perhatikan, deretan tujuan pembelajaran tersebut sepertinya sudah terurut dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Namun apabila Ibu Bapak merasa perlu mengubah urutannya, silakan disusun kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya, setelah mempertimbangkan kemampuan peserta didik, Ibu Bapak berpikir bahwa tujuan pembelajaran keempat, yaitu merespon perintah atau arahan sederhana dengan melakukan sesuatu sesuai dengan perintah atau arahan, lebih mudah dibandingkan tujuan pembelajaran ketiga, yaitu membuat gambar dengan menuangkan imajinasi bentuk yang sesuai dengan perintah atau arahan. Maka Ibu Bapak boleh saja mengubah urutan tujuan pembelajaran tersebut agar pembelajaran yang diterima peserta didik nanti benar-benar terurut dari kemampuan yang mudah ke yang sulit, konkret ke abstrak, rendah ke tinggi, yang menggambarkan tahapan pemahaman konsep yang runut. Ibu Bapak juga harus memperhatikan pengurutan hierarki dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Kuncinya adalah Ibu Bapak harus mengetahui adakah konsep dasar yang perlu dipelajari dulu sebelum mempelajari konsep lainnya. Konsep dasar tersebut bisa saja terdapat pada elemen yang berbeda dengan elemen konsep yang akan dipelajari. Contohnya adalah salah satu tujuan pembelajaran elemen membaca, yaitu membaca teks cerita sederhana 2-3 kata dan teks visual. Konsep membaca teks sederhana tersebut harus dikuasai terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mereka mampu menyimak teks cerita sederhana dan teks deskripsi sederhana yang disajikan dalam teks visual. Dengan demikian, kita bisa menyusun urutan alur tujuan pembelajaran dengan menempatkan tujuan pembelajaran membaca teks sederhana sebelum tujuan pembelajaran menyimak teks sederhana. Ini merupakan salah satu contoh mengurutkan alur tujuan pembelajaran lintas elemen.
Lalu bagaimana ya jika peserta didik tetap tidak bisa membaca meskipun dia sudah berada di fase E? Kita tetap membuka ruang alur tujuan pembelajaran, Pak, karena mereka masih bisa memirsa. Jadi tidak terpaku pada elemen membaca saja ya, Pak. Tergantung kondisi peserta didik berkebutuhan khusus kita. Oh ya, saya paham Bu. Berarti kita bisa mengurutkan alur tujuan pembelajaran ini benar-benar sesuai dengan kondisi peserta didik di kelas kita masing-masing ya. Bisa saja alur tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia fase A yang kita susun berbeda dengan alur tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia fase A sekolah lain ya Bu. Tergantung kondisi peserta didiknya. Begitu ya Bu? Ya, benar sekali, Pak. Sekarang ayo kita cari cara lain untuk mengurutkan alur tujuan pembelajaran. Ibu Bapak, penyusunan alur tujuan pembelajaran juga bisa diurutkan secara deduktif, yaitu dari lingkup materi yang umum ke yang lebih spesifik. Contohnya mendahulukan tujuan pembelajaran tentang membaca teks cerita sederhana 2-3 kata dan teks deskripsi sederhana yang disajikan dalam teks visual. Baru kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu menyimak dengan saksama teks cerita sederhana dan teks deskripsi sederhana yang disajikan dalam teks visual. Jika kedua tujuan pembelajaran ini sudah terpenuhi, maka dapat dilanjutkan ke tujuan pembelajaran yang lebih spesifik lagi, yaitu melakukan percakapan sederhana untuk mengungkapkan keinginan secara lisan berdasarkan teks visual yang disajikan. Dengan demikian, susunan alur tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, Pak, sebagian tujuan pembelajaran dari beberapa elemen capaian pembelajaran Bahasa Indonesia fase A telah kita susun alur tujuan pembelajarannya. Inilah bentuk alur tujuan pembelajaran yang telah kita susun. Bagaimana, Pak? Mudah bukan? Iya, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya Bu. Dapat kita simpulkan dua langkah yang dapat kita lakukan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, yaitu berkolaborasi dengan guru satu fase dan menyusun urutan tujuan pembelajaran secara logis. Ibu Bapak Guru dapat meneruskan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran tersebut dengan cara yang sama sesuai dengan karakteristik peserta didik Ibu Bapak Guru di dalam kelas. Selamat mencoba!